Halo semuanya, selamat datang di Architalks, episode pertama Architalks, di mana Architalks ini adalah podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Medinfo IMA Sriwijaya. Oke, akhirnya launching juga nih podcast pertama dari Ikatan Mahasiswa Arsitek Universitas Sriwijaya. Halo semuanya, aku Umay. Dan aku Raffi. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang sebenarnya itu dekat banget dengan kita, tapi jarang banget didiskusikan atau dipikirin gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, Mike, kita mungkin mau panggil audiens kita apa nih kira-kira? Kan nama podcast itu Architalks. Kira-kira Ya. nama audiensnya apa ya? Kira-kira apa ya? Archi People mungkin bagus gak ya kira-kira? Ada yang lain nggak yang lebih unik gitu? Archivelas atau? Boleh sih. Jadi Archivelas saja ya. Berarti Archivelas hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Irawan Muraman Ibnu, yaitu beliau adalah dosen dari Universitas Sriwijaya. Nah, kira-kira coba deh kalian bayangin rumah nenek-nenek kalian yang ada di kampung gitu. Kan bisa dilihat tuh kayak material dominannya tuh kayu, kemudian kolongnya juga tinggi, biasa dipakai untuk main petak umpet. Kira-kira apa ya, kayak kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa beda gitu dengan rumah-rumah yang ada di kota sekarang? Oke, ternyata rumah tua itu tuh bukan rumah biasa ya. Itu disebut dengan arsitektur vernakular. Di balik bentuknya yang unik terdapat kearifan lokal yang sudah ratusan tahun bertahan. Nah, tapi di zaman sekarang ini arsitektur tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Di zaman sekarang kita ini lebih memilih rumah yang clean kayak apartemen, townhouse, dan bentuknya itu rumah yang minimalis. Kira-kira arsitektur vernakular ini masih relevan nggak sih di zaman sekarang atau mulai dianggap kuno? Nah, daripada kita bertanya-tanya terus nih tentang topik kita hari ini, mungkin kita langsung saja nih menunggu jawaban dari expert kita. Kepada Bapak, dipersilakan Pak. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat datang Pak di podcast kita. Ada bahasan yang menarik sebenarnya di arsitek pertamanya, bahwa banyak yang beranggapan hunian masa lampau itu dengan kategori rumah tradisional, ada rumah vernakular, tapi objeknya sama. Iya. Sebenarnya objeknya sama. Kalau kita bicara vernakular sesuai dengan topik hari ini, kalau kita melihat sebuah produk arsitek, itu apakah harus dihasilkan oleh seorang arsitek? Pertanyaannya, bagaimana produk-produk bangunan yang memang tidak didesain oleh seorang arsitek? Apakah dia hanya sekedar bangunan atau arsitektur? Nah, sebenarnya pengkategorian vernakular itu adalah pengkategorian sebuah objek arsitektur yang tidak didesain dengan seorang personal. Jadi bukan arsitek yang mendesain, tapi cenderung komunitas. Jadi masyarakat itu yang mendesain. Walaupun sebenarnya sebutannya cukup membuat arsitektur atau produk-produk arsitektur di kita itu seolah-olah tidak didesain oleh sebuah tidak mengalami proses perancangan. Itu salah. Sebenarnya kalau kita mengkategorikan masa lampau, kita punya produk-produk yang luar biasa, dan memang produk arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pemilik atau penghuni, dan juga sesuai dengan iklim kita. Jadi rata-rata kalau kita bicara vernakular itu bisa dipahami bahwa sebuah produk arsitektur yang dirancang bersama oleh masyarakat. Walaupun di Indonesia sebenarnya ada istilah arsitek lama atau arsitek. Kalau di Bali kita kenal dengan undagi. Undagi itu termasuk sebutan bagi seorang perancang bangunan untuk di Bali. Tapi kalau di sependek perjalanan yang sudah saya lakukan, saya nggak tahu siapa sih yang merancang rumah Bahi, Lamban Ulu, Ogan, itu siapa? Nggak ada yang bisa. Iya, betul. Itu nenek moyang kita. Tetapi yang kita lihat sekarang hanya produk akhir di masa mereka. Nanti kita akan bicara bagaimana membawanya ke masa depan. Itu hanya produk akhir. Produk akhir. Tetapi sebenarnya untuk menuju ke produk akhirnya ada proses yang luar biasa.
Sehingga arsitektur vernakular itu cenderung dikenal dengan arsitektur setempat, bangunan yang hanya cocok di tempat itu dengan budaya masyarakat yang khas. Dan itu sebenarnya kalau saya menganggapnya itulah identitas kita. Kalau Anda mau bicara arsitektur lokal yang menampilkan identitas sebuah suku, ya vernakular. Bahkan banyak perdebatan sih sebenarnya. Kenapa kita masih memakai kategori vernakular? Walaupun sebenarnya itu pengakuan dunia barat terhadap bangunan-bangunan kita yang memang tidak terdesain. Jadi kalau saya mengacu ke Prof. Joseph almarhum, beliau mengistilahkannya adalah arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara Ya. Jadi sebuah objek yang dinamakan arsitektur yang bagus karena bidang keilmuan kita adalah arsitektur harus memakai sudut pandang arsitektur. Kalau dia tradisional kecenderungannya adalah sudut pandang budaya yang dipakai, bukan sudut pandang arsitektur. Sehingga gerakan yang dilakukan oleh Prof. Joseph itu adalah bagaimana merubah nama, merubah paradigma. Ayo kita lihat yang namanya produk lokal kita itu dengan kacamata arsitektur. Keluarlah kategori arsitektur Nusantara. Jadi sekilas itu sih sebenarnya. Kalau kita melihat vernakular, kita agak dianaktirikan oleh dunia barat. Oh. Ya, jadi kita buat kategori sendiri deh. Kita buat kategori sendiri Pak. Jadi mulai sekarang namanya itu ganti jadi arsitektur Kalau Nusantara aja saya ya Pak. ke depan akan cenderung menggunakan arsitektur Nusantara. Baik. Bahkan ada satu kategori lagi adalah primitif arsitektur. Kan miris kita melihatnya ya. Iya. Padahal kita punya yang namanya ada yang dihasilkan oleh rakyat, ada yang rumah-rumah istana yang bicara grand arsitektur. Kita punya istana-istana raja-raja kita memang segitu, memang didesain untuk itu. Tapi tadi mungkin karena mereka duluan yang mengkategorikan, kita bisa hanya nyaplok istilah vernakular. Iya. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi akan saya gunakan arsitektur Nusantara. Baik. Itu kira-kira. Iya, tadi kan Bapak sempat mention tuh kalau misalnya arsitektur Nusantara itu merupakan arsitektur setempat. Nah, kira-kira apa sih Pak yang mempengaruhi keputusan desain pada saat itu sehingga jadilah bentuk rumah atau arsitektur Nusantara ini pada zaman itu Pak? Oke. Ada dua. Pertama adalah kondisi iklim, kondisi geografis. Yang kedua adalah kondisi budaya. Jadi kondisi itu akan sangat mempengaruhi betapa spesifiknya produk-produk arsitektur. Makanya akan ada yang bilang, oh ini arsitektur setempat. Tapi bisa nggak? Misalnya gini, kita di Sumsel aja kita cerita, ada rumah bahin, pagar alam, dataran tinggi, dingin, cocok nggak sih dibawa ke Palembang? Belum tentu ya Pak. Belum tentu tentu cocok. Ya beda ini juga. Iya. Beda settingan alamnya, beda settingan iklim dan beda budaya. Betul. Nah, tapi jangan sampai mereka hanya bagaikan mayat yang bisa kita lihat, yang kita bisa ratapi kehilangannya. Enggak. Sebenarnya kalau saya melihat, kalau kita ingin untuk kalian nanti yang muda-muda mendesain dengan karakter lokal, sehingga itu bisa meng-create identitas Anda sebagai arsitek, gunakanlah tool rumah masa lampau yang dikinikan. Jadi inspirasi desain, ide desain itu kan bisa kita pakai si rumah masa lampau tadi untuk dikembangkan, untuk dikinikan ke arah situ. Jadi yang dipakai adalah ruhnya. Ruh desain itu yang kita baca, bukan bentuk fisik. Bukan atap Minang harus kita taruh, oh ini ide Minang, enggak harus. Oke, itu kira-kira gambarannya. Keren banget ya. Iya. Misalkan kalau sekarang itu kita tuh kayak rumah yang keren, modern, tapi dicampur dengan rumah masa lampau. Jadi dicampur tradisional gitu ya Pak. Kira-kira. Ya. Mungkin kita mau ngerucut pembahasan kita nih Pak. Mungkin ke rumah Nusantara yang lebih dekat dengan kita gitu. Contohnya misalnya rumah Limas gitu. Kira-kira apa sih Pak yang membedakan rumah Limas ini dengan arsitektur Nusantara di Sumatera Selatan khususnya dengan rumah-rumah rumah Sumsel yang lain gitu Pak? Ya. Limas itu saya tidak bisa melihatnya kalau saya pribadi ya.
Kan Sumatera Selatan ini identik limas ya. Iya. Pak. Yang tampil tuh hanya limas gitu. Iya, betul. Wah, kenapa? Kenapa hanya limas? Sementara kita punya potensi di uluan itu banyak sekali. Jadi gini intinya. Sumatera Selatan itu ada konsep yang cukup unik berdasarkan aliran sungai. Konsepnya apa? Kita akan kenal dengan konsep iliran dan uluan. Kalau di Jawa tuh kan mata angin. Iya, iya. Kalian kalau bahasanya ada ngalor, ada ngidur, ada utara, selatan. Itu orientasi. Iya. Tapi di kita itu kita pakai yang namanya uluan dan iliran. Dan konsep uluan iliran ini akan terjadi di semua sisi, di pemerintahan, di ekonomi, juga arsitektur. Kita akan kenal dengan rumah ilir dan rumah ulu. Rumah ilir itu adalah rumah sebenarnya pusatnya Palembang, sekitar dataran rendah sekitar Palembang itu akan jadi iliran. Dataran tinggi yang jauh dari Palembang yang menjadi mata air dari sungai itu adalah uluan. Nah, limas kenapa dia populer? Karena limas tersebar di iliran dan uluan. Tapi rumah-rumah ulu dia tidak ada di iliran. Itu berkaitan dengan apa? Pemerintahan dulu waktu zaman Palembang Darussalam. Palembang Darussalam tuh iliran tuh identik dengan masyarakat yang maju, pusat pemerintahan, ya, pusat ekonomi. Sementara backupnya adalah iliran. Itu akan pengaruh. Sementara kalau saya melihat pribadi, limas itu bukan khas Palembang. Bukan khas Palembang, Pak? Bukan, karena limas adalah mixing. Oh, wow. Baru tahu juga saya. Sama. Banyak pengaruh Jawa, Melayu, Cina, bahkan Eropa. Kalau menurut saya. Sehingga limas itu bukan rumah yang pure asli dari sebuah budaya, dia adalah campuran dari budaya. Jadilah limas. Anda bisa lihat bahwa kok hampir mirip ya limas dengan joglo. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau joglo dia punya 4 tiang utama di bagian yang tinggi. Limas nggak punya. Dan limas itu kecenderungannya sependek pengetahuan saya adalah dipakai oleh orang-orang yang punya strata tinggi dan atau juragan. Ya, semacam itu benar. Sehingga simbolisasi mereka adalah limas. Simbolis. Dimensi yang besar. Besar. Kemudian ornamen sebagai hal yang menunjukkan siapa saya. Sesuatu yang mahal, atau ada ornamen yang memang melambangkan emas dengan warna emas dan segala macam. Dan di limas juga kita akan kenal dengan lantai yang berundak. Iya. Memang beberapa pendapat itu ada kaitannya dengan siapa yang boleh pakai di sini, siapa yang boleh pakai di sini, siapa. Ada strata sosial di situ. Gitu. Ada juga yang menolak itu. Tapi memang di khusus Palembang ada sebutan pada bangsawan. Anda mungkin kenal dengan Raden Kemas. Iya. Ya, itu kan menunjukkan Raden itu yang paling tinggi, terus di bawahnya apa. Itu juga bisa tercermin dari si pemanfaatan ruang di rumah limas. Dan rumah limas itu dipakai di daerah uluan. Untuk simbolisasi apa? Simbolisasi penguasa dan simbolisasi pengusaha. Jadi penguasa nggak mau sama dengan rumah rakyat lainnya. Orang yang kaya atau juragan dari Palembang yang pindah ke uluan juga nggak mau sama. Makanya simbolnya adalah limas. Wajar kalau limas menjadi simbol Sumatera Selatan karena dia ada di mana-mana. Kita tidak bisa pakai rumah uluan. Tetapi kalau mau lihat real asli produk Sumatera Selatan, pakai rumah uluan, bukan rumah limas. Kira-kira gitu. Produk asli Sumatera Selatan rumah ulu. Jadi walaupun bukan pure dari Palembang, karena tersebar itu disebut juga dari Bisa Palembang. jadi. Gitu. Jadi dia akan mewakili Sumatera Selatan ya, bukan hanya mewakili Palembang. Pusatnya di Palembang, tapi dia ada di uluan juga. Di mana? Tuh kira-kira kenapa limas menjadi ikon dari rumah dalam tanda petik tradisionalnya Sumsel.
sama itu. Kira-kira gitu. Iya, Ininya. Menarik banget. Iya, ya. menarik banget. Nah, mungkin tadi dari Rumah Nusantara Hmm. yang Bapak pernah teliti, ada nggak Pak yang paling menarik atau yang paling berkesan yang pernah Iya, Bapak yang paling teliti gitu, berkesan, Pak. Semua berkesan. Semuanya berkesan. Yang Semua. salah satu nih Pak. Iya, Semuanya semuanya berkesan. berkesan. Karena apa? Karena tadi kita datang ke sana bukan untuk menyandingkan mereka. Kita datang ke sana untuk bagaimana rumah ini mampu mewadahi budaya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Itu. Tapi kalau saya memang harus memilih, saya memilih Guma Bari. Rumah Bali ya, Pak. Ya. Kenapa nih Pak Iya, alasannya? alasannya kenapa, Pak? Menarik ya, karena Iya. pokoknya dari semua Nusantara itu menarik. Cuman yang paling menarik ini Rumah Bali ini. Iya. Kenapa nih Pak? Bukan Nusantara ya, Nusantara Sumatera Selatan ya. Nusantara, Jadi Sumatera. kita kerucutkan ke apa ya? Kita kerucutkan ke wilayah Sumatera Selatan. Guma Bali itu kenapa? Guma Bali itu pertama sebaran. Sebaran Guma Bali itu cukup banyak, cukup lebar. Ada di Pagar Alam, Kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Yang menunjukkan bahwa yang memproduksi ini dalam tanda petik si sukunya. Kalau saya melihat rumah itu dari ini milik suku apa sih? Kalau Guma Bali itu Besema, namanya Besema. Suku Besema. Suku Besema, dan itu suku yang luar biasa karena keterkungkungan mereka dengan bentukan alam. Jadi pengaruh dari luar tuh susah sekali masuk. Begitu susahnya masuk pengaruh luar, mereka akan membentuk suatu budaya yang kental, yang luar biasa, bisa kuat dulu, gitu. Dan ternyata dari beberapa saya keliling, Besema itu tidak hanya di Besema, dia akan ke Semendo. Suku Semendo itu ada di Semendo itu ada di Muara ini. Ternyata orang Ogan itu mengakui nenek moyang mereka orang Besema. Saya pernah ke Sekayu, ke Dawas. Daerah Sekayu jauh ya, Iya. sudah ke arah Jambi ya. Iya, sudah kan. Itu ternyata setelah diusut-usut mereka punya puyang, namanya Puyang Kusema. Nah, jadi disinyalir Besema ini suku kuat yang akhirnya mempengaruhi suku-suku lain. Bahkan saya pernah baca, ini juga harus dibuktikan, suku Besema itu suku yang cukup kuat secara fisik. Mereka sering menjadi tentara bayaran. Ada satu cerita tentara bayaran ini dipakai oleh kerajaan di Oku Selatan, Kisam. Sehingga orang-orang Besema berangkat ke sana, tidak pulang lagi ke Besema, beranak pinak di sana, menikah dengan suku lokal, orang-orang lokal, membentuklah subsuku Besema baru yang namanya suku Kisam. Dan itu dulu jauh di sana, di dekat Lampung. Sehingga disinyalir Besema itu salah satu suku awal di Sumatera Selatan, suku kuat yang mempengaruhi suku-suku lain. Jadi kalau sekilas tuh di Sumatera bagian selatan ada 3 suku utama kalau kita cerita. Pertama Besema tadi yang paling kuat, kedua adalah Komering juga cukup, dan Rejang. Rejang itu di Bengkulu. Jadi 3 suku dominan ini yang mempengaruhi sebenarnya budaya yang ada di Sumatera Selatan. Kalau saya menariknya dari situ awalnya, sehingga dari ini punya suku ini punya suku ini punya suku ini. Rumahnya apa sih? Kalau kita lihat situ, baru kita kerucut. Jadi kalau itu Besema, walaupun Guma Bali itu kecil, dimensinya kecil dibandingkan rumah-rumah tradisional yang lain. Paling sederhana. Sederhananya dia tidak ada ruang di dalamnya, tetapi dia bisa digunakan untuk semua kegiatan keseharian dan kegiatan upacara. Oke, kita coba tilik. Pernah nggak Anda berpikir, Anda punya rumah? Iya. Pernah nggak berpikir, kalau kita mau yasinan gimana ya? Iya. Oh iya. Ya kan? Iya. Sudah ada kamar, udah ada dapur, udah ada ruang tamu. Kita mau yasinan gimana ya? Iya. Nah, itu tidak akan terjadi di rumah Bali. Dengan plong, mereka akan siap. Kemudian
Di rumah bagi juga ada permainan tingkatan, Hmm. ada luan dan tempuan. Tempuan itu untuk yang punya kuasa tadi. Ini rakyat biasa. Dia juga punya gahan di luar rumah. Nah, ini untuk para panggung ya, tukang masak apa. Dan di dalam rumah bagi pun sudah membagi rumah berdasarkan apa? Status sosial, status ekonomi, kemudian gender. Yang laki di sini, yang perempuan di sini. Terus status dalam keluarga. Anak laki-laki tidak boleh tidur di dalam rumah. Oh. Anak laki-laki harus tidur di garang bentuk teras atau di beruge di luar. Tamu laki-laki tidak boleh tidur di dalam rumah kalau mereka harus nginep. Yang Oke. boleh hanya tamu Perempuan. perempuan. Itu alasannya kenapa, Pak? Itu Kenapa? aturan. Oh, itu aturan itu aturan dari karena yang- mereka ya? mencoba memposisikan rumah itu sesuai dengan mereka punya derajat. Iya. Kemarin saya baru pulang dari Oku Selatan. Mm-mm. Kita lihat Lamban Tuha. Itu lebih parah lagi. Ada 2 tangga. Mm-mm. Tangga yang depan hanya boleh untuk laki-laki dan Oh. punya jabatan. Tangga yang belakang hanya untuk perempuan. Nah, itu lebih hebat lagi dari si rumah bahi. Itu Sukuranau yang punya Lamban Tuha di pinggir danau. Oh. Jadi walaupun barangnya kecil, Mm. rumahnya kecil, tapi ruh desainnya luar biasa. Iya. Gitu. Nilai dari rumahnya sangat-sangat ini ya Pak, Iya, sangat-sangat jadi kita tidak bertingkat melihat sekali. fisikly ya. Kita tidak melihat fisiknya, tapi kita melihat bagaimana mereka desain dengan aturan-aturan tertentu. Nah, tadi bilang, ini podcast nih. Podcast ya. Iya. Kita lihat ruangannya. Iya. Ngerasa gerah nggak? Kalau kipas anginnya nggak ada. Iya, gerah. Iya, mungkin Gerah, merasa gerah sih, iya. Pak. Gerah kan ya? Iya. Karena apa? Karena mungkin yang ngedesain ini nggak memperhatikan konteksnya. Emasnya kan udah gini-gini loh. Panas gitu ya. Nah, karena yang ngedesain Syarat ini tidak pembina. memperhatikan iklim tropis kita. Kalau saya melihatnya sering ngobrol ke teman-teman mahasiswa, ini ruangan nggak bernafas. Betul, setuju. Blok. Tapi rumah-rumah tradisional atau rumah bari atau permakultur, semua elemennya bernafas. Bernapas inilah salah satu konsep. Sekarang apa kita sibuk dengan BGH, Iya. dengan bangunan hijau, dengan aturan-aturan yang luar Iya. biasa. Mm-mm. Rumah bagi sudah bangunan hijau dari dulu. Jadi arsitektur itu Iya, sebenarnya sudah responsif banget ya dengan iklim kita yang tropis seperti ini ya. bahkan sebelum sustainable itu udah hype, Iya, zaman dulu tuh udah ada, cuma Iya. baru tren sekarang aja. betul Ya. banget nih. Karena apa? Ada perbedaan konsep. Oh. Otak barat, otak timur itu beda konsep. Kalau kita bicara iklim di barat, iklim yang tidak tropis itu membunuh. Salju dingin bisa bunuh. Benar kan? Tahu-tahu ada panas yang luar biasa bisa bunuh. Indonesia konsep pendekatan orang-orang dulu adalah pernaungan, bukan perlindungan. Jadi kita yang masuk ke alam, bukan alam harus kita robah berdasarkan kehendak kita. Itu perbedaan pendekatan. Begitu kita masuk ke alam, bangunannya akan kayak gini. Tuh. Speechless. Iya, speechless. karena baru-baru hype-nya tuh sustainable tuh baru sekarang, tapi Iya. ternyata udah dipikirin tuh dari jauh-jauh Iya, sebelum betul kita banget. lahir bahkan. Iya. Kenapa bangunan hijau itu baru mikir sekarang? Karena kita sudah merasakan Oh, bahwa kita ini udah melanggar konsep loh. iya. Iya, iya. Baru mau balik lagi. Baru mau balik lagi. Udah telat tapi Udah balik telat lagi. dan sibuk. Semua bangunan harus dapat sertifikat hijau segala. Hmm. Ya enggak. Harusnya orang-orang yang pengen belajar tentang arsitektur hijau atau orang-orang BGH suruh ke pagar alam. Setuju. Belajarlah dengan Setuju, apa yang setuju. kita punya. Iya. Itu kira-kira. Mungkin kita lanjut ke bagian yang agak sedih nih Pak. Oke. Karena kan memang arsitektur Nusantara tuh semakin kesini kita semakin Benar. pudar, semakin Benar. hilang gitu. Tapi tuh ada juga kayak perubahannya awalnya tuh arsitek Nusantara
Tapi itu contohnya itu rumah limas gitu Pak, apalagi di daerah sungai itu kolongnya udah mulai jadi beton. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi fenomena tersebut bisa terjadi gitu Pak? Pola pikir. Pola pikir ya Pak. Wah. Pola pikir masyarakat kemudian dihajar dengan industrialisasi. Ya. Kemudian bisa saja timelinenya bukan untuk mereka. Iya ya. Mereka sudah di dalam tanda petik ya tidak cocok lagi tinggal di masa sekarang. Kalau mereka merubah, memang kayak gitu. Rata-rata kalau dia panggung bawah insya Allah akan berubah. Iya. Pertama merubah material, Iya. yang nadi kayu jadi beton. Kemudian akan merubah apa? Merubah tata ruang. Iya. Dimanfaatkanlah ruang di bawah, Iya, ruang kolong. dimanfaatkan. Nah itu kan karena kebutuhan. Iya. Dan orang-orang modern itu punya apa ya? Punya satu karakter, saya harus beda dengan yang lain. Oh. Saya harus menunjukkan identitas saya salah satunya dengan rumah. Makanya kadang kita berpikir gini, variasi desain itu ada di zaman modern. Iya, iya. Tapi kalau kita ke desa, rata-rata Rata-rata sama ya Pak. Nah, berarti kan dulu mungkin dengan teknologi, dengan keinginan segala macam nggak terlalu banyak variasi. Jadi itu yang disayangkan. Sebenarnya kita tidak harus mengambil fisiknya untuk masa kini. Iya. Kita ambil konsep desain. Tadi kita udah cerita, bangunan hijau udah lama di kita. Udah lama. Nah, sekarang tuh baru masih sibuk-sibuk Iya. mikir. Sustainable sudah lama. Nah, Anti gempa sudah sudah lama. lama. Sekarang mau sibuk kan. Nah, Iya. itu yang sebenarnya bisa menjadi melestarikan ruh dari hunian masa lampau. Walaupun wujudnya beda. Wow. Banyak faktor ya. Iya, banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Iya. dari Iya. arsitektur Nusantara ke modern. Belum lagi ya, satu lagi. Belum lagi kita masuk ke zaman sekarang. Apa? Semua serba instan. Iya. Itu yang berat sebenarnya. Industrialisasi masuk. Baja ringan dipakai di mana-mana loh. Tidak hanya di atap, di tiang, di apa segala. Iya. Karena mudah ngerjain. Gitu kan. Betul, betul. Dan itu sebenarnya tadi mungkin masa mereka sudah lewat dengan desain yang seperti itu, wujud fisiknya seperti itu. Jadi kita sebenarnya ambil konsep, Ambil konsepnya aja ya, ruhnya Pak. yang pindahkan ke modern, ke zaman sekarang. Nah itu tugas kalian. Iya. Tapi ngomongin masanya udah lewat nih Pak. Nih, gimana dengan kayak stigma tuh kayak arsitektur tradisional tuh udah ketinggalan zaman, udah kuno. Iya. Nah, menurut Bapak itu gimana sih Pak? Stigma yang mungkin Bagi stigma masyarakat ya. Iya, bagi Iya, masyarakat benar. Pak. Betul. Satu, saya pernah waktu itu ke Lampung juga, daerah Kenali. Di situ ada namanya Lamban Pesagi, tinggal satu-satunya. Datang. Yang punya guru. Dia mengeluhnya, Pak, ini rumah mungkin tahun depan mau akan roboh. Kenapa Pak? Saya dinilai jadi orang lama. Saya dinilai kolot. Saya dinilai nggak punya uang. Iya kan? So, kenapa Pak? Ya kalau saya nggak punya uang, rumahnya akan saya mutilasi. Saya akan ambil kayu-kayunya, saya akan bangun baru. Kan miris. Kok ini Pak? Ya bagi Bapak yang meneliti mungkin indah. Tapi bagi kami punya perasaan sepertinya saya nggak berkembang hidup saya di dunia modern kalau rumah saya ini. Rumah saya tetap seperti itu. Nah, jadi stigma itu yang mempengaruhi. Banyak yang mempengaruhi bahwa oh ini si rumah-rumah tradisional sih zaman dulu ya, jadul gitu ya. Iya kan? Jadul, nggak sesuai deh dengan sekarang. Bisa jadi. Pendapat itu saya nggak tolak. Karena kalau misalnya kita memaksakan, misalnya pemerintah nih lagi heboh dengan rumah tradisional, semua rumah di Palembang harus mirip rumah Bahi. Enggak kena. Tapi bagaimana rumah Bahi itu akan kita pelajari, yang kita sesuaikan kondisi Palembang seperti itu. Jadi memang karena kesempatan itu kesempatan daerah dan kesempatan dari waktunya. Ya. Iya, iya. Ya kan, bagi yang pernah ke Pagar Alam dulu mungkin sangat dingin, sekarang udah panas. Oh. Di sekitar Ranau kemarin juga sudah mulai panas, berarti sudah mulai pernah gitu. Jadi kalau melihat stigma itu
tidak menutup kemungkinan stigma itu benar. Ya. Tapi bagaimana kreativitas dari orang-orang yang peduli untuk menjadikan dia inspirasi untuk masyarakat. Itu. Iya, kira-kira dari berbagai perjalanan Bapak nih, kira-kira seberapa darurat sih Pak kondisi rumah-rumah Nusantara sekarang gitu? Apakah sangat-sangat memprihatinkan sehingga kita perlu ada gerakan khusus gitu untuk melestarikan rumah-rumah Nusantara tersebut? Sangat ya Pak. Kalau saya melihatnya sangat. Ada beberapa jenis rumah di Lampung tuh ada namanya tadi ya Lamban Paseki, itu tinggal 3, yang satu asli, yang satu di museum, kemudian yang satu ada tapi sudah dimodif nggak kelihatan lagi, itu cerita satu. Kemudian ada Umay Potong Jam yang bakal jadi objek AVS kita, itu tinggal 1. Tinggal 1 Pak? Iya. Rumah Baki masih banyak. Lamban Tuha itu di desa Surabaya tinggal 3. Di Tanjung Sari tinggal 4. Dan itu rata-rata kondisi fisiknya memprihatinkan. Dengan kondisi fisik yang memprihatinkan, dia tidak ditunggu. Dengan dia tidak ditunggu, semakin cepat kehancuran. Iya. Yang paling memprihatinkan adalah perhatian dari pihak-pihak terkait, termasuk kita sendiri di akademis. Iya, betul. Pemerintah kurang peduli, kita akademis juga tidak seksi objek penelitiannya karena ya masa lalu, untuk apa sih diteliti, untuk apa sih digambar ulang gitu ya. Kemudian belum bisa menjual kalau kita pakai ini untuk apa, belum bisa. Sehingga sebenarnya yang harus dilakukan adalah menjadikan objek itu menjadi cagar budaya. Kalau dia sudah legal secara cagar budaya, ada level ya, ada kabupaten, provinsi, dan negara. Nah, itu akan ada pembiayaan. Mereka nggak butuh apa-apa, kami butuh biaya perawatan supaya ini bisa berjalan. Karena selama ini perawatan mereka lakukan sendiri dan luar biasa mahal. Luar biasa mahal ya Pak. Mungkin saya bisa bercermin ke Jepang ya. Iya. Jepang itu dalam kepala kita, oh dia negara modern, super modern. Tapi ada satu tempat di Kyoto dan Segemalangu itu tradisional luar biasa. Iya. Dan mereka pelajari itu untuk kondisi bangunan-bangunan modern. Jadi Jepang itu paling senang kalau ada, oh ini bangunan nanti gempa, datang mereka, dilihat cara, dimodif sama mereka. Dan Indonesia punya banyak. Sumatera saja saya baru bisa mengidentifikasi ada sekitar 30-an. 30 jenis rumah. 30 jenis rumah. Wow. Itu baru Sumatera. Di Sumatera Selatan. Sumatera saja. Nah, dan itu yang menjadi satu program kekhasan kita. Semoga kita bisa menjelajahnya. Amin. Aceh. Nah, jadi keprihatinan itu dengan usia yang mereka yang renta, ya, nggak ada yang peduli. Jadi hanya segelintir saja. Berbolak-balik kita bertanya dengan orang di sana. Saya beberapa kali AVS ngobrol dengan pemerintah, kita presentasi, ya cuma sebatas presentasi. Setelah itu nggak ada tindak lanjut. Nggak ada tindak lanjut lagi ya Pak dari Tapi pihak kalau terkait. Sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah menjadikan dia cagar budaya. Semoga perhatian dari pemerintah pusat juga akan besar. Itu kira-kira. Cukup prihatin. Iya. Kritis banget ya keadaannya ya. Kritis. Ya. Cuman mungkin itu kan untuk kayak pemerintah yang terkait ya Pak. Nah, gimana untuk kita yang generasi muda nih yang mau melestarikan rumah tradisional, tapi kita tuh nggak bisa restorasi rumah tradisional itu. Jadi apa sih Pak yang bisa kita lakuin? Ya, sebagai generasi muda. Oke. Saya cuma tanya. Korea kalau ada di dalam kepala Anda ada apa? Ada K-pop. K-pop ya. Kalau Jepang ada anime. Iya. anime. Indonesia bisa ya.
Batik. Rendang. Ya, bisa aja. Apa itu identitas? Guma Bahi itu adalah satu identitas dari suku Basma. Begitu rumah Bahi hilang, satu identitas dari Sumatera Selatan akan hilang. Dan pada saat kita bicara identitas, apakah harus rumah? Kenapa kita tidak mengambil dari bagian rumahnya? Oke. Anda sering pakai kaos? Kaos. Ya, kaos. Sering. Apa yang Anda sponsori di sini? Nike kah? Adidas kah? Ya, semacam itu lah, Pak. Ya kan? Ya. Kita kaos itu kita pakai kemana-mana, kita si Nike gratis loh, dan kita bayar. Kita bayar kaos, kita pakai keliling-keliling Nike atau Coca-Cola yang dapat effort. Kenapa Iya. itu nggak dibalik? Kenapa kita sekarang tidak memakai kaos misalnya jenis ukiran dari lamban Tuhan atau si lamban Tuhannya sendiri dengan desain yang tidak norak, dengan desain yang tidak memalukan. Kita keliling dulu. Itu salah satu usaha. Orang akan tanya, di mana ya Umay potong jangnya? Iya. Iya. Jadi kalau saya melihatnya sendiri, kita sering bawa brand dari luar dan itu jadi tren kemana-mana. Kenapa? Salah satunya untuk anak muda itu dulu. Dan kedua, saya pikir kalau kita di arsitektur, ya udah, kita hanya sementara ini kemampuan kita di dokumentasi. Datang, ukur, foto, gambarkan ulang, buatkan animasinya, ya, baru sampai sebatas. Paling gede kita baru kemarin yang kita pameran. Iya, itu keren. Itu luar Yang biasa kita sih, Pak. pameran itu satu langkah yang luar biasa Iya. untuk bisa ngenalin ke orang. Dan itu riset sampai 10 tahun sebenarnya yang ditampilkan. Dan itu satu gerakan. Kenapa kita nggak pameran? Karena kita nggak punya uang untuk memamerkan. Kebetulan kemarin kerjasama dengan PHBPK Wilayah 6, Iya. mereka mau mewadahi. Akhirnya data Unsri keluar semua dan orang melihat semua. Itu usaha-usahanya. Dan kedua, sebenarnya jadi tantangan lah bagi kalian yang memang bergerak di dunia arsitektur. Cobalah setiap desain Anda itu inspirasinya lokal. Patokan Anda jangan ke Le Corbusier, jangan selalu ke sana. Saya nggak nyalain. Kalau studi masa jenis mungkin tidak harus ke Antonio Calatrava yang coba aja kupas yang namanya rumah Bahi. Apa yang bisa kita dapatkan di sana? Mungkin memang butuh satu proses yang cukup besar. Oh, saya ngedesain rumah ini inspirasinya Lamban Tuha loh. Oh, Lamban Tuha tuh gini. Kan jadi hal yang cukup unik pada saat kita ngedesain. Anda biasanya ngedesain dengan konsep apa? Arsitektur tropis, kontekstual. Oke, itu mungkin untuk kalian yang bakal jadi generasi penerus. Kalau kalian kuliah di Unsri, minimal Anda pernah memegang rumah tradisional Sumsel. Kalian kemarin ke Bangka. Minimal kalian kenal, minimal kalian pernah pegang Gebong Memarok. Gebong Memarok. Benar ya? Minimal kalian pernah tidur di Gebong Memarok. Pernah. Benar kan? Benar. Itu pengalaman luar biasa yang mungkin tidak akan dialami oleh mahasiswa arsitektur lainnya dalam bentuk klasikal. Jadi satu program AVS itu di Unsri itu satu program yang saya belum pernah lihat di universitas lain yang punya arsitek. Setuju, Pak. Ya, kalaupun ada mereka hanya kumpulan. Kalau ITERA dengan UI konsepnya sama. Jadi orang-orang yang minat, ayo kita kemana? Walaupun backup dana UI luar biasa. Mereka bisa ke Papua. Wow. Ya, melihat rumah yang 40 meter di atas tanah yang ini. Mereka bisa ke ngelihat rumah suku Kubu yang di Jambi. Iya. Mereka bisa ke Mentawai. Backup dana. Kita luar biasa apa?
dana kita sendiri yang berat. Walaupun dalam tanda kutip mungkin ada hak dipaksa di sini. Tapi satu program yang menurut saya yang membuat mahasiswa arsitektur Unis itu agak beda dengan yang lain. Dan ya terus terang ke depan saya mengusahakan banyak pihak yang akan terlibat ya. Saya juga sudah mulai merayu dekanat. Karena objeknya bukan dekat lagi loh. Bentar lagi mereka kalau yang 24 nih ke Kerinci. bukan Bukan Kerinci. ke Gunung Alam. Oh, Gunung Alam. 25 kemarin udah ada tantang ke Kerinci. Udah jauh tuh. Iya, jauh banget. Jauh banget. Bentar lagi mereka harus ke Danau Toba lihat rumah Wah. Bolon. Bentar lagi mereka harus Benar Meriah lihat rumah itu. Bentar lagi mereka harus ke Riau, Lontio. Habis nih Sumatera rubah mata kuliah arsitektur vernakular Indonesia. Nggak lagi semangat. Semoga Semoga. nanti Anda di tahun 2040 dengar mahasiswa oh adik tingkat saya ke Papua. Amin. Amin. Paling serius. Tapi tantangannya adalah saya mencari penerus. Saya bayar minat. Iya. Nggak banyak di situ. Jadi kalau di Unsri saya pikir sudah pas. Minimal kita kenalkan. Walaupun banyak mungkin mahasiswa menganggap nggak menarik ya. Banyak ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nggak harus seluruhnya berkonsep tradisional, nggak berkembang nanti Unsri. Tapi orang-orang yang memang senang dia akan menggunakan itu. Jadi itu kira-kira kalau ke kalian. Wow, banyak sekali ya topik yang udah kita bahas pada kesempatan kali ini tuh udah bahas dari pengertian arsitektur vernakular, Nah. terus tadi sempat membahas cerita horor sedikit juga ya Pak. Mungkin kita udah sampai nih di penghujung podcast kita pada hari ini. Ya. Mungkin sebelum menutup, Bapak boleh memberikan closing statement di kamera yang itu Pak. Oke, jadi gini. Setiap manusia itu harus punya identitas. Setiap suku harus punya identitas. Salah satu identitas yang benar-benar melekat itu ada di tinggalan dunia. Jadi kalau saya cuma melihat, kita harus menganggap tuanya mereka adalah petua. Itu. Saya boleh promosi dikit ya. Boleh Pak, boleh banget Pak. Jadi gini, sebenarnya inspirasinya dari Pak Johannes Hadianto. Pak Johannes itu lagi benar-benar lagi hebat di YouTube-nya. Pak Iwan, Pak Iwan ini sering jalan, ya, sering jalan kemana-mana. Kenapa nggak didokumentasikan? Itu hal yang menarik. Jadi Betul. pada saat perjalanan kami terakhir kemarin baru sampai malam kami ke ini, kami buat beberapa potongan video. Ada video perjalanan, terus ada podcast juga, tapi podcastnya dengan sumber ada 2, kemudian ada edukasi yang saya berikan tentang Lamban Tuha sendiri, ya, dan itu akan kami rangkum dalam satu channel YouTube. Namanya insya Allah adalah Jejak Wastu Jejak Wastu Nusantara. Jejak Wastu Nusantara guys, tolong dicatat ya. Dan berharap ini akan menjadi serial ya. Jadi kontennya sih itu, tapi isinya ini serial Lamban Tuha nih. Stop. Ekspedisi lagi nanti ada serial Umay Potomjang. Serial ini. Insya Allah akhir Desember ini kita akan mulai ada konten di dalamnya. Wow, nggak sabar banget guys konten dari Pak Iwan. Oke, mungkin terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah sharing ilmu dan passionnya hari ini. Untuk teman-teman yang kepada Arkivelas, kalau ada pertanyaan mungkin boleh drop komen di Instagram kita @imasriwijaya, dan ditunggu untuk konten Arkitalk selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. See you.